guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kembali lagi ada Lola Chandra. Ada Aziz Suprayatna juga di sini. Waduh, kita kembali lagi hadir dengan masih di rangkaian edisi Ramadan, gitu ya. Yes, betul. Jadi di Ramadan itu kita nggak cuma ngebahas tentang serba-serbi Ramadan gitu. Maksudnya serba-serbi Ramadan di dalamnya itu juga ada masalah cinta, ada masalah sehari-hari gitu kan. Nah, yang lagi kita mau bahas itu bukan tentang Ramadan lagi gitu, nanti ada lagi itu segmennya. Nah, sekarang itu kita coba ngebahas masalah cinta, di mana Aziz sudah pernah lewat instastory-nya dia nanyain punya nggak sih problem masalah cinta, tapi udah agak lama ya sayangnya. Iya. Tapi belum dibahas, kita belum bahas. Nah, soalnya ya itu kita masih sibuk-sibuk pening pusing. Nah, sekarang kita mau ngebahas itu. Kalaupun memang problemnya itu nggak 100% bisa dipecahkan masalahnya, at least ya kita tuh cuman kepengen ini aja sih, ngebantu untuk kita sama-sama bisa sharing gitu ya. Iya. Bukan kita expert gitu, jadi lucu-lucuan lah, maksudnya kita ngadepin ini. Paling nggak bisa bantu ketawa lah. Nah iya benar ya. Kadang itu masalah itu mungkin sekarang jadi tangisan. Siapa tahu kalau 5 tahun lagi, setahun lagi udah jadi tertawaan, ya kan? Ya, karena sudah pasti itu. Tapi jangan lupa netizen untuk di subscribe, di like, di share, di komen Instagram YouTube kita Lola Aziz, terus juga Instagram kita ada Lola Chandra dan juga Aziz Suprayatna, ada juga TikTok kita yaitu Lola Aziz Official, dan juga TikTok pribadi kita masing-masing ada Lola Chandra dan juga Aziz Suprayatna. Dah, sekian. Kayaknya males gitu, matanya nggak fokus kiri kanan gitu, saya nggak, aku malu ya. Takut ada yang kekurangan gitu. Kalau kekurangan kan bahaya, ya kan? Oke. Nggak komplit gitu. Kalau nggak komplit tuh bahaya gitu. Iya benar. Ya udah, kita langsung komplitin aja acara kita. Ini kita akan bahas problem yang udah masuk di DM-nya Aziz Suprayitno. Adalah sayang problema yang pertama. Iya, apa tuh? Saya punya pasangan yang bikin saya puyeng. Gimana enggak? Jadi dia itu belum bisa move on dari mantannya, masih stalking, kadang juga masih suka kasih emoticon di postingan mantan, dan pasti nontonin IG live mantannya. Tadinya saya diem aja, tapi lama-kelamaan kok begah ya, dan akhirnya kita selalu berantem masalah yang sama berulang kali. Lelah deh. Ya, gini ya. Kenapa dia masih menonton komen di Instagram mantannya, terus juga ngasih like, ngasih emoticon, nonton IG live-nya, itu tandanya dia masih belum bisa lupa. Dah. Aduh, gini. Buat gue, stalking itu mungkin masih apa sih ya, dimaafkan gitu, karena mungkin ya iseng lah atau apalah gitu. Tapi ini sudah di luar dari batas kewajaran, sayang. Iya benar, tapi kalau nonton IG live itu sih ngajar. Nonton IG live, ngasih emoticon, terus nge-like, itu bukan stalking, itu masih ada hubungan. Iya, karena gini sih, kadang-kadang kita tuh sesama pasangan aja gitu, misalnya kalau saya sama Aziz, kenapa sih saya masih nge-love gitu, bukan mantan gitu ya, padahal bukan mantan pacar, tapi misalnya mantan gebetan atau perempuan lain misalnya, yang di luar circle kita gitu. Kalau di circle kita, itu tuh masih kayak ada wajar, misalnya teman saya atau temannya Aziz, kayak saya, kita love gitu, itu sih masih teman ya, karena kita sama-sama kenal. Tapi kalau di luar batas itu, dan kalaupun itu mantan yang di love, kok kayaknya agak nyesek ya, boleh ganti laki nggak? Atau boleh bini nggak gitu loh. Oke lah, mungkin ini tuh problemnya. Sayang, kamu tau nggak ini laki apa perempuan yang nge-DM kamu? Kayaknya nih perempuan ya. Udah ganti laki aja udah. Soalnya yang biasa stalking itu laki, enggak ya? Enggak, aku juga kadang stalking.
Tapi maksudnya biasanya tuh kalau laki tuh lebih berani ngasih like, emoticon, nonton IG live. Sekarang itu tuh kayak perempuan itu emansipasi itu dari segala angle loh. Dari segala angle emansipasi perempuan itu. Jadi sebenarnya mau laki mau perempuan, kalau sudah punya pasangan, usahakan untuk gimana ya, Bo? Respect lah sama pasangannya, menghargai lah pasangannya. Betul. Kalau melakukan hal yang sama, lo mau? Gitu aja tinggal dibalikin. Ya nggak mau Ya sih. kan? Nah, kalau seandainya menjawab, gue nggak apa-apa sih, pacar gue begitu, suami gue begitu, bini gue begitu, oh kayaknya sih tidak cinta. Kayaknya sih lo nggak cinta gitu. Ya dong, lah ngapain sih? Sekarang gini, misalnya gue gitu, punya laki gitu, nontonin nih live orang, gue baca apa ya dia? Aja, jangan. Tapi gini, hati-hati juga. Dia nggak pernah nge-like, terus juga nggak temenan, terus juga nggak tahu nama IG-nya apa mantannya. Tapi cek handphonenya, dia punya fake account mungkin. Iya bener-bener. Gini, lo pikir laki lo baik-baik aja, bini lo baik-baik, cek handphonenya berapa punya dia punya Instagram. Siapa tahu, ya kan? Siapa tahu, gitu kan? Namanya misalnya Lola Chandra. Fake account kedua adalah telur. Nah, Telur tanpa nama misalnya. Atau bunga bersemi namanya. Ya udah kalau seandainya memang pasangan kamu begitu, kayaknya lo omongin deh, kayak kamu harus ngomongin bahwa ini tuh aku nggak suka gitu. Ada nggak yang bisa kita lakukan supaya ini bisa diperbaiki? Karena aku nggak suka gitu. Kalau kamu masih suka sama mantanmu itu live-livean gitu, ya udah nih ya, aku buka Tinder. live di Tinder misalnya. Oh ya, boleh sih. Gitu aja diomongin biar jelas gitu kan untuk masa depannya gimana. Iya, apa enggak gini, ya udah sih lu bisa nonton IG live mantan. Aku juga bisa melakukan hal yang sama gitu. Cuman kalau pasangan yang nggak suka nonton IG live-nya mantan kan juga kan rugi di pasangannya ya. Udah Iya, diomongin mungkin kalau nggak suka nonton IG live mantan tapi suka teleponan aja lah sama mantan biar lebih akrab. biar langsung. Nah, ya kan? Atau iya, berarti apapun hubunganmu itu gagal. Oke, problem kedua. Problem kedua. Bentar, pikir dulu. Oke. Tolong nih, gimana nanganinnya dong? Waduh, sabar dong. Udah ngegas, baru juga opening. Saya nggak punya kata-kata tepat buat kasih tahu cewek saya kalau dia itu bau mulut. Pokoknya semenjak dia ngerokok lagi, bau mulutnya parah karena dia perempuan. Saya takut nyakitin kalau kata-katanya nggak tepat. Gimana ya? Gini caranya. Ini berhasil, aku berhasil. Masalah bau-bauan itu aku berhasil. Biasanya aku menyindir. Contoh, misalkan lagi deket nih, lagi ngapain gitu, terus kok baunya nggak enak ya, apa ya? Gitu. Pasti dia akan ngerasa, masa sih? Coba deh yang, kamu belum gosok gigi ya? Gitu dulu. Sana gigi dulu gitu. Nanti kalau gitu, kalau ngerasa, kalau enggak dibuat dia ngerasa lah, makanya langsung aja ditembak. Kamu belum gosok gigi ya? Tapi kok? Gitu. Oke. Aduh, ini sih hal yang tricky ya. Tapi kayak Aziz dulu merokok, abis itu udah nggak ngerokok lagi. Cuma memang kalau orang perokok itu memang ninggalin bekas bau mulut itu emang nggak enak sih ya. Jadi tapi gini, untuk membuat orang nggak sakit hati di problema itu emang agak-agak tricky loh. Karena kan gini, dulu saya juga punya tuh pegawai, terus ya bau badan gitu, susah ngomongnya, susah mesti minta tolong atasannya dia langsung ya, tahu dong tuh bau badan gitu. Tapi aku tuh nggak pernah
ngasih tahu sendiri gitu. Itu juga agak-agak gimana ya gitu. Tapi kalau kamu laki-laki sayang gitu kali ya, apa ya gimana ya? Ya gitu, dibecandain kayak tadi aku tuh, disindir sambil dibecandain. Ya mau nggak mau harus gitu, karena dia tidak akan sadar selama kita tidak pernah menunjukkan kalau itu ternyata mengganggu gitu. Iya, jangan juga lu ntar langsung gini, sayang ini tuh saluran rumah lo mampet ya di depan gotnya. Gitu. Terus dia gini, enggak kok kemarin habis ada kerja bakti udah diberesin. Iya sih, tapi kok baunya deket banget ya? Tapi kan gotnya di 5 km di sana. Kamu sekonyong-konyongnya ngomong gini, kayaknya bau mulutmu deh sayang. Ya selesai hubungan lo. Kalau gue gini kali ya, mungkin kalau pasangannya baru, cobalah pergilah ke apotik, belilah mouthwash, terus belilah permen, kamu kasih aja langsung deh ke pacar kamu, terus pacar kamu kan, apa nih? Oh, biasa cewek gitu kan, mulutku bau, sayang. Iya. Itu sayang putus nanti. Kamu pikir aku beliin ini buat apa? Buat masak WC kan kamu. Jadi kamu dulu ya supaya nggak ini, mungkin karena kamu balik ngerokok kali ya sayang ya gitu. Coba kamu nggak ngerokok lagi, bisa jadi dua arah kan, langsung dia berhenti merokok dan tidak bau lagi, atau memang dia tetap merokok tapi kan udah lo suruh pakai mouthwash sama permen gitu. Ya ada beberapa cara sih. Jadi dua cara barusan yang kita kasih tuh dicoba aja, kalau satu nggak mempan satunya lagi. Ya udah, kalau enggak kamu balik deh ke mantan kamu yang lain. Nanti alasannya, kok kamu balik ke mantan? Iya soalnya kamu bau mulut. Itu kelar itu Mbak. Bye Dane. Mungkin dengan itu dia akan akhirnya kena gitu. Terus itu cewek gini, menurut kamu selama ini aku nggak bilang kamu bau kaki? Gimana tuh? Emang sengaja aku pelihara baunya. Biar impas. Iya, problematika ketiga gitu ya, dicoba ya. Problematika ketiga. Oke. Ini, saya punya masalah rumah tangga yang agak pelik. Dari awal pernikahan saya tahu memang suami saya ini saya tahu memang suami saya ini agak hyper kalau urusan seks. Tapi dulu masih nggak masalah karena dia juga sibuk dengan kerjaannya, jadi nggak terlalu kepengen banget. Dan itu pun udah tiap hari loh. Buset. Nah sekarang pas dia dirumahkan, kok frekuensinya bikin saya capek ya? Apalagi saya kan masih kerja, jadi pulang pengennya istirahat. Duh gimana ya cara kasih tahu suami saya? Ya kasih ini aja lah, lubrikan. Sayang, sebagai hadiah ulang tahun kamu, aku mau memberikan kamu boneka sex size. Ini pakai ya. Jangan punya aku aja ya. Aduh, ini sih agak-agak gimana ya, kalau ada pasangan kita hypersex. Memang gini, kayak ada tuh beberapa problematika yang lakinya atau bininya yang hypersex tuh emang jatuhnya tuh bisa jadi perpisahan gitu. Karena memang kan capek di fisik itu bisa mempengaruhi mood kita, mempengaruhi gitu ya. Terus ya stamina pun juga jadi turun. Ya, terus waktu pandemi, lakinya di rumah kan, jadinya nggak sibuk, pikirannya ewong. Wah repot. Sementara yang kerja yang perempuan putar otak gimana caranya roda kehidupan rumah tangga ini tetap berjalan, ekonomi masih ada, tapi dia juga harus mikirin suaminya dengan kehyperannya itu. Jangan egois lah jadi suami ya. Coba gini aja, diobrolin gini. Sayang, diobrolin. Kamu tuh emang ini dirancang. Tapi aku tuh kan juga sibuk ya.
Gimana kalau kita jadwalin aja? Gimana? Ya kan? Biar aku tuh juga nggak kecapean gitu. Oke, Gak bisa sayang, kamu tuh istri, harus menuruti apa kata suami. Jawabannya? Kalau gitu, aku yang di rumah, kamu yang kerja gimana? Kan kamu suami. Iya, aku kan belum dapat kerja. Aku kan udah usaha, kamu udah tahu, tapi aku belum dapat juga. Ya udah kalau gitu ya udah kan jadi balik dulu. Jadi sekarang saya istri berperan sebagai suami, kamu suami berperan sebagai istri. Biar kehidupan tuh balance. Apa sih? Ya. Kalau dari aku sih emang beneran harus dikasih tahu gitu pasangannya bahwa sayang, aku tahu bahwa bermain kuda lumping itu sangat menyenangkan. Tapi saat-saatnya pinggang aku reot, punggung aku rasanya remuk redam. Rasanya kalau naik bis kota, naik motor seharian atau nyetir mobil seharian itu melelahkan. Jadi ada baiknya kalau kamu menikah lagi. Kamu belajar mengontrol sesuatunya yang berlebihan. Ya, gitu aja sih. Terus kalau misalnya kalau kepepet, udah nggak tahu mesti kemana, pergilah ke konsultasi pernikahan. Itu ada yang psikiater atau psikolog gitu ya. Ini tuh supaya nggak merasa ada yang merasa jadi korbannya, ada yang merasa nggak diperhatiin, padahal bukan itu sebenarnya, karena lelah aja istrinya. Ada yang merasa istrinya jadi korban, padahal nggak jadi korban menurut suaminya. Karena gini lah, kalau udah nggak mempan juga ke psikiater, ya udah kamu biasanya kan kalau cari jamu tuh jamu kuat. Nah, kamu cariin jamu pelemah syahwat. Nah. Bagaimana cara suami tidak jadi nafsu terhadap istri? Nah, kamu googling. Jangan tidak nafsu terhadap istri. Nanti dia cari yang lain. Melemahkan syahwat yang berlebihan. Coba cari. Jangan. Udahlah gitu aja. Pokoknya diajak ngobrol. Kedua, mentok ya udah ke psikiater. Ya, benar. Iya. Gitu. Ya kan? Sebentar ya. Enggak, maksudnya biasa aja, hypersex biasa aja gitu. Waktu ada kegiatan setiap hari, nggak ada kegiatan gitu sehari 2 kali gitu. Oh no. Udah, problematika keempat terakhir. Problema terakhir. Saya agak panik nih, soalnya kayaknya saya naksir cewek yang lagi dideketin sama abang saya. Mana cewek ini tuh teman sekelas saya di kuliahan. Saya agak kaget pas tahu abang saya deketin juga. Saya mending mundur atau terus terang aja ya sama abang saya? Terserah lah. Iya, enak aja. Nah itu kan mesti gini loh, kalau lu sekelas sama dia di kampus, artinya kan lu lebih dekat, lebih sering komunikasi dibanding sama abang lo, bukan? Nah, maju terus, bilang bang. Jatuhnya abangnya. Bang, cewek yang abang taksir tuh, aku juga taksir bang. Jadi. Oh gitu. Oh kalau aku jadi dia, aku ngomong dulu nih ke anak ini. Aku terus terang aja, aku naksir. Ke anak mana nih? Ya cewek yang teman itu. Oh. Aku nembak aja langsung. Enggak. Nanti ceweknya besar kepala. Loh, nggak aku kasih tahu kalau abangku juga suka. Jadi aku pepetin aja sampai aku diterima, baru aku ngomong sama abangku, bang nih aku udah jadian gitu loh. Menyakiti perasaan abang gue. Jadi gue tuh pura-pura nggak tahu kalau abang gue suka tuh, gue pura-pura nggak tahu, gue tutup mata gitu. Kalau aku sih ngomong ke abang dulu, karena kan nanti soalnya ketika kita jadian kan nggak enak. Abang dulu pernah suka, ternyata ini kita jadian gitu. Ini ngomong dulu sama abang cinta banget nggak nih sama cewek? Soalnya aku cinta banget nih bang sama cewek ini bang. Kalau abang nggak cinta banget, aku maju ya bang. Tapi kalau abang cinta banget, aku juga tetap maju bang. Jadi ngapain ngomong ping? Bang, icip bareng.
Ya, Udah diomongin gitu. sama abangnya. Diomongin maksudnya kan jangan sampai perpecahan saudara gara-gara perempuan. Aduh, nggak penting banget sih Ya berantem makanya sama abang sendiri gara-gara perempuan yang belum tentu perempuannya suka sama adik dan abang. dua-duanya. Dua-duanya belum tentu suka. Tapi biasanya sih kalau misalnya berarti ini kayaknya sama abangnya umurannya nggak jauh-jauh banget gitu. Cuman kalau buat gue sih ngomong sama abang juga nggak apa-apa sih. Abang kan lebih deket ya. Mendingan Iya. ngomong sama dia. Hmm. Tapi kalau aku sih kalau gue sih lebih seneng nembak ceweknya aja dulu. Kalau nggak diterima, ya udah gue mundur tuh, gue bodo amat abang gue ngapain gitu. Cuman gue akan maju dulu ke cewek ini gitu. Kalau gue pepetin. Nah, emang kita berbeda sih. Kalau aku deketin abangnya dulu ngomong. Aku deketin ceweknya, aku Sama bro, gitu. daripada nanti ngomong sama abangnya. Habis itu abangnya kecewa, habis itu berantem. Lah ceweknya nggak suka sama gua sama abang gua. Tapi berantem. Ya itu resiko nanti, tapi paling nggak ngobrol dulu sama abang bang. Kita tuh sama-sama suka sama cewek yang sama. Gimana nih bang? Atau kita ini bang, kita saling maju bareng. Siapa yang dapat berarti jangan ada no hard feeling ya gitu. Oke. Iya sih, itu juga oke. Tinggal dipilih optionnya, mau yang mana, mau sama ceweknya dulu atau mau sama abangnya dulu, bebas. Nah, Gitu. tapi itu caranya seperti itu. Menurut Benar. Iya, tapi jangan sampai nggak ada perjuangan gitu. Nanti kamu nyesel, diem-diem aja terus ngalah juga jangan gitu. Perjuangannya dulu, namanya juga naksir. Iya. Ya kan? Cuma abangnya suka banget ya, kamu diskusiin lah jalan tengahnya gimana. Aduh bang. Pusing kalau sama-sama suka. Jadi itu ya netizen, terima kasih yang sudah menjawab lagi, yang udah ikutan yang di Instagramnya Aziz seminggu yang lalu kalau nggak salah tanya. Seminggu pada minggu lalu ya? Iya itu tiba-tiba dia bikin pertanyaan di Instagram story-nya dia gitu. Nanti kita akan juga buka program lagi, buka pertanyaan juga deh di Insta story aku atau Aziz. Ya, atau mau DM langsung juga nggak apa-apa. Atau sebenarnya DM langsung juga nggak masalah sih. Saya ngomongin dong problem aku, tapi kan kita nggak pernah sebut nama ya. Kita nggak pernah sebut nama. Karena kan itu problematika orang, jadi cukup privacy, jadi kita tidak sebutkan nama. Iya, jadi misalnya ini laki apa perempuan, sebenarnya cuma gitu doang sih. Untuk sebut nama enggak. Gitu ya. Bahkan mungkin kalau misalnya Kak ini beneran beneran kamu nggak kepengen disebutin banget, Kak ini bukan problem aku, ini problem kakak aku misalnya. Ya, nggak apa-apa. Tapi bisa DM, tapi problem masalah apa aja ya gitu. Nanti kita akan pilih-pilihnya adalah ini problem cinta, ini problem yang harian gitu. Nah, akhirnya kita harus tutup dulu masalah problem-problem cinta ini. Terima kasih yang sudah nonton vlog kita. Jangan bosan-bosan ya, kita udah aktif loh. Iya, kita tuh ibarat aktif ya Bu. Iya, kita tuh ibarat kita tuh Batrina, kita tuh lincah ya Bun. Gitu, demi membuat netizen suka. Tapi jangan khawatir, mau nanyain reaction kan, tenang, itu nanyain itu ada pasti ada. Oke, kalau begitu baiklah, kalau gitu terima kasih ya. Lola Chandra pamit, Aziz Suprendo juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.